Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kepada yang kami muliakan para ulama, kaum muslimin, pemirsa Sisma FEMS yang berbahagia, kita mencoba mengangkat dalam sebuah tema pengaruh puasa terhadap kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hadis, banyak manusia berpuasa, tetapi yang dirasakan hanya lapar dan dahaga. Hadis ini merupakan satu sistem, satu perkataan yang harus kita renungi bersama. Kenapa umat Islam banyak puasa tetapi yang dihasilkan hanya lapar dan dahaga? Mungkinkah puasa seperti ini yang tidak bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, dalam pertemuan yang singkat ini, saya akan mencoba mengangkat bagaimana puasa yang sejati, bagaimana puasa bisa mempengaruhi dalam karakter manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena berdasarkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan seperti halnya diwajibkan umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua meraih ketakwaan. Ada tujuan yang utama yang sangat mulia di sisi Allah adalah takwa. Sebelum ada kalimat takwa, di situ ada la'alla. La'alla merupakan huruf lafaz pengharapan yang bisa berhasil ketakwaannya ketika puasanya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Disitulah maka saya akan mencoba bagaimana berpuasa sesungguh-sungguhnya berdasarkan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kitab ini adalah kitab Mau'izatul Mu'minin. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ada minimal dua hal ketika orang berpuasa itu akan merasakan kenikmatan puasa yang sesungguhnya. Bagaimana puasa ini? Dohir kita berpuasa mencegah dari makan, minum, berhubungan suami istri, tetapi juga anggota tubuh semuanya berpuasa. Sehingga dengan begitu nanti ujungnya akan membentuk karakter keseharian, karakter kebaikan yang dibentuk mendidik manusia. Puasa itu akan membentuk karakter yang sejati yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sana paling tidak setelah kita berpuasa secara dohir, syarat rukun yang kita lakukan puasa sudah. Yang lebih baik lagi adalah bagaimana anggota kita berpuasa. Yang pertama, ada syarat-syarat 6. Ada 6 syarat secara batin yang harus dilakukan manusia dalam berpuasa. Yang pertama, ghaddul basar
wa qaffihi anil ittisa'i fin nadhar ila kulli ma yudhamu wa yukrahu. Bagaimana pandangan mata bisa kita cegah dari pandangan-pandangan yang mengandung sesuatu yang dibenci oleh Allah. Bagaimana mata bisa kita cegah dari pandangan-pandangan yang mungkin bisa memunculkan syahwat kita bermuncul di siang hari. Itu harus kita cegah sehingga kita bisa berpuasa. Mulai dari mata kita bisa berpuasa. Walhasil mata digunakan untuk melihat sesuatu pandangan yang mengandung sesuatu yang baik, bahkan ibadah, ingat kepada Allah. Ketika kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka langsung saat itu hati kita ingat bahwa aku adalah berpuasa. Setelah ingat itu, maka mata yang melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita cegah, kita tidak melanjutkan pandangan itu. Yang kedua, puasa yang sejati adalah hifdzul lisan anil hidyan, menjaga lisan dari terlalu banyak gurau. Kadang-kadang kita tidak sengaja ketemu dengan teman yang banyak, kemudian hiruk pikuk, cerita kesana kemari terlalu banyak sampai guyone terlalu lama, dan akhirnya lupa dengan bahwa hari itu adalah kita berpuasa. Kita lupa saat puasa itu harus sebanyak mungkin ingat kepada Allah, tetapi kita lupa pula bahwa dengan banyaknya omong itu akhirnya kita tidak bisa mencegahnya. Untuk itu, agar puasa yang sejati, kita bisa merasakan puasa yang sebenarnya, yang kedua adalah hifdzul lisan anil hidyan, menjaga lisan dari banyak gurau, wal kadzib, dan menjaga lisan dari bohong kepada orang lain, wal ghibah, menjaga lisan dari ngerasani, menggunjing orang lain. Terkadang orang itu dipolitisir dirinya sendiri, kalah dengan nafsunya. Ketika siang hari ketemu dengan orang lain, ketemu dengan tetangganya, ngomong ngalor ngidul, ngomongin orang, kemudian dia bilang, jangan ngerasani orang, nanti malam aja kita bisa lanjutkan. Ini sebenarnya tipuan dari nafsu, bahwa ngerasani itu tidak hanya siang hari, malam pun juga tidak bisa. Maka ketika puasa, paling tidak Allah mendidik kita sebagai manusia untuk tidak melakukan sesuatu perkataan seperti tidak jujur, guyon terlalu banyak, kemudian wan namimah, adu-adu. Ada orang diadu sehingga orang lain yang mendengarkan marah dengan aduan kita. Akhirnya muncullah permusuhan. Ketika berpuasa, supaya kita bisa berpuasa secara lisan dengan baik, wal fakhsya, perbuatan jelek pun juga harus dijauhi. Wal jaffa, mempunyai sifat watak yang jelek, ketika berpuasa harus dirubah. Ketika punya watak suka marah, ketika puasa pun harus dijaga lesannya. Jangan sampai menunjukkan angkuh, jangan menunjukkan watak yang jelek, sehingga puasa kita, lesan kita bisa berpuasa dengan baik. Kemudian yang ketiga, hakikat puasa yang lebih baik lagi adalah kafus sam'i anil isra ila kulli makruhin. Bagaimana pendengaran kita bisa kita cegah dari sesuatu yang mendengarkan, bahasa Jawanya ningling nih, mendengarkan yang begitu serius terhadap sesuatu, ila kulli makruhin, terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita mendengarkan sesuatu yang mungkin mengandung sesuatu yang dibenci oleh Allah, ketika berpuasa kita jauhi itu. Contoh misalnya, ada teman kita di sebuah ruangan, dia ngomongin orang lain, kita ujuk-ujuk datang ke ruangan itu, lalu kita tidak mendekat, tapi ngerungok nih dari jauh.
mendengarkan dari jauh omongan teman kita yang rumunin orang lain itu. Ini yang dimaksud adalah mendengarkan sesuatu dengan serius walaupun kita tidak mengikuti omongan itu. Hanya mendengarkan saja, tetapi omongan itu karena jelek maka harus dicegah. Hadirin pemirsa Sisma Fems yang berbahagia, maka yang ketiga ini sangat penting. Bagaimana pendengaran kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Misalnya mendengarkan TV, bacaan Al-Quran, mendengarkan dialog pengajian, mendengarkan mau'idah, pitutur yang baik, mau'idatul hasanah, sehingga sangat bermakna dalam berpuasa ketika siang hari. Yang ketiga, yang keempat, sebagaimana agar kita bisa berpuasa, anggota tubuh kita bisa berpuasa adalah kaffu baqiyatil jawari anil atham. Semua anggota tubuh kita bisa kita coba mencegah sesuatu perbuatan yang mengandung perbuatan dosa. Misalnya minal yati, contohnya tangan. Bagaimana tangan ini bisa bergerak untuk perbuatan yang baik. Bagaimana tangan ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Tidak kemudian tangan digunakan untuk sesuatu yang menyakitkan orang lain. Dibuat mukul, dibuat menulis, tapi tulisannya itu adalah untuk berbuat yang jelek atau dosa. Ketika itu puasa harus dicegah, tangan harus dicegah, kemudian warijli, kaki. Bagaimana kaki kita digunakan untuk berjalan menuju sesuatu yang baik. Misalnya bekerja, niat untuk mencari rezeki yang halal. Ke masjid berjamaah, kita niati untuk berjamaah mendekatkan diri kepada Allah. Datang ke sebuah majelis untuk mendengarkan mau'idah yang baik. Datang ke musola untuk mengaji Al-Quran. Ini kaki digunakan hal-hal yang baik yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian wakaful batni anis syubhat. Bagaimana agar kita, puasa kita, semua anggota tubuh bisa melakukan yang baik dan dicegah dari sesuatu yang jelek, termasuk perut kita. Kita jauhi dari perbuatan syubhat, perbuatan yang tidak jelas halal haramnya harus kita jauhi agar kita puasanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Sisma Fems yang berbahagia, yang kelima adalah la yastaktsira alla yastaktsira minat ta'am al halal waqtal iftar. Agar kita puasa kita bisa merasakan puasa yang sangat nikmat dan lezat di mata Allah. Batin kita bisa merasakan puasa yang sesungguhnya. Yang kelima yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita memperbanyak makanan saat kita berbuka. Walaupun makanan kita sendiri, walaupun hasil jeripaya kita sendiri yang halal, tapi terlalu banyak makan ketika berbuka akan memunculkan kemalasan dalam beribadah. Ketika sholat tarawih, misalnya enak-enak sholat dengan khusyuk, temannya dengan bergerak menyesuaikan dengan imam, ternyata orang yang banyak dahar tidak mengikuti gerakan imam yang baik, malah ngantuk. Temannya sudah sujud, dia tetap berdiri, dia tidak bisa konsentrasi karena terlalu banyak makan, walaupun itu makanan halal. Para hadirin rahimakumullah, maka disitulah agar kita nanti ketika melakukan sholat tarawih, ketika malam hari kita bisa qiyamul lail, salah satunya upaya adalah mensedikitkan makanan itu, tidak terlalu banyak. Yang terakhir, yang keenam, agar puasa kita bisa merasakan kenikmatan puasa yang sesungguhnya, tidak hanya lapar dan dahaga. Yang keenam adalah ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khauf war roja. Hati kita ketika sudah mau berbuka,
hati kita bimbang, hati kita gonjang, mutarriban itu goncang, bainal khauf war roja. Hati kita bimbang, apakah amal kita diterima oleh Allah? Apakah perbuatan baikku mulai pagi sampai maghrib senantiasa ditulis ibadah oleh Allah? Jangan-jangan puasaku ditolak oleh Allah. Jangan-jangan perbuatan baikku sejak pagi malah justru sebaliknya ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Disinilah perlunya hati kita mencoba mengevaluasi sebelum berbuka, kita berdoa mengharap kepada Allah agar perbuatan kita, puasa kita diterima oleh Allah dan memperbanyak rojaiyah. Inilah para pemirsa Sisma Fems yang berbahagia, kiat puasa yang sesungguhnya, yang mungkin memang ada kiat yang paling terakhir, yaitu puasa yang hatinya ikut berpuasa, seluruh pikirannya ikut berpuasa, tidak memikirkan sesuatu apapun, hanya Allah yang dipikirkan. Yang disebut dalam kitab itu adalah puasa khususul khusus, puasanya para kekasih-kekasih Allah, tidak hanya batinnya, tidak hanya mulut dan anggota tubuhnya saja untuk berpuasa, tetapi hatinya dicoba, diajak untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan renungan singkat ini menjadikan hati kita bisa lebih jernih lagi, pelaksanaan ibadah puasa kita bisa meningkat daripada hari-hari yang lalu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan oleh Allah dicatat semua amal kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah dan bisa kita lakukan puasa lengkap sampai nanti, sampai lengkap di bulan Ramadan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kecil